Hafiz ini mau cerita rakyat Danau Toba. Cek. Ada siap Rafa? Oke, tepuk tangan buat Rafa Hafiz. Halo semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Hafiz Alfarendra yang akan membawakan sebuah cerita Legenda Danau Toba. Teman-temanku semuanya yang saya banggakan, beginilah ceritanya. Kisah seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Toba adalah seorang petani ladang yang terkadang juga mencari ikan di sungai dekat rumahnya untuk dijual di pasar. Suatu hari, ketika ia memancing ikan, tak beberapa lama kemudian mata kail alat pancingnya dimakan ikan, teman-teman. Ia angkat dan benar saja, iya, Toba menangkap ikan emas besar sekali. Lalu Toba membawanya pulang. La 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 la. Sesampai ia di rumah, aduh. Teman-teman, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi perempuan yang sangat cantik dan berkata, "Tuan, aku adalah seorang yang mendapatkan kutukan dari dewa karena melanggar aturan. Aku akan berubah menjadi manusia ketika ada orang yang menangkapku. Tolong Tuan, beri aku tempat tinggal." Toba yang masih tercengang pun menyetujui permintaan perempuan cantik tersebut. Mereka saling berkenalan dan akhirnya Toba jatuh cinta padanya. Toba pun menikahi perempuan cantik tersebut. Hari-hari dilalui mereka dengan gembira. Suatu hari sang istri hamil. Ia pun menyampaikan kehamilannya kepada Toba. Sang istri mengajukan syarat kepada Toba dan Toba harus mematuhi syarat tersebut. Syarat tersebut adalah bahwa apapun yang terjadi ketika anak mereka lahir, Toba tidak boleh sekalipun memanggil nama anaknya dengan sebutan anak ikan. Semarah apapun Toba pada sang anak, ia tak boleh memarahi anaknya dengan menyebut asal-usul ibunya. Toba menyetujui persyaratan tersebut. Suatu hari sang anak lahir. Ternyata sang istri melahirkan anak laki-laki. Toba sangat bersuka cita dengan kelahiran anak pertama itu. Toba pun memberikannya nama Samosir. Wih, keren ya namanya, teman-teman. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Sayangnya ia sedikit pemalas. Ketika dimintai tolong oleh ibunya untuk mengantar bekal ayahnya ke ladang, Samosir seringkali menolaknya. Hingga pada suatu hari Samosir dipaksa oleh ibunya untuk mengantar bekal ayahnya ke ladang. Dengan rasa malas dan berjalan secara enggan, Samosir pun berangkat ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar dan memutuskan untuk berhenti sejenak dan melahap bekal yang dibawa untuk sang ayah. Kemudian, sesampai ia di ladang, Samosir memberikan bekal sisa tersebut kepada sang ayah. Toba yang sudah lapar dan akhirnya membuka bekal yang dibawa Samosir. Betapa terkejutnya dan marahnya Toba saat melihat bekal makan siangnya tersisa sedikit saja. Dengan ketakutan, Samosir pun menjelaskannya.
bahwa dalam perjalanan ia ke ladang, Samosir memutuskan untuk berhenti sejenak dan melahap bekal yang dibawa untuk sang ayah. Toba yang sudah lapar dan tidak bisa menahan amarahnya pun akhirnya meluap kemarahannya dan berkata, "Dasar kau, anak ikan!" Samosir yang mendengar perkataan ayahnya pun sangat terkejut. Ia pun berlari pulang sambil menangis. Ketika ia sampai di rumah, Samosir menceritakan tentang perkataan ayahnya. Mengetahui suaminya melanggar syarat darinya dulu, istri Toba merasa sangat sedih dan kecewa. Beberapa saat kemudian, Samosir dan ibunya menghilang. Tak berselang lama, hujan deras mengguyur desa mereka hingga seluruh wilayah direndam banjir yang dahsyat dan membentuk sebuah danau yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Di tengah danau tersebut terdapat pulau besar yang dinamakan Pulau Samosir. Pulau itu dipercaya merupakan tempat Samosir dan ibunya menghilang. Di danau ini pula dipercaya hidup ikan emas ajaib yang merupakan jelmaan istri Toba. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.